Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Ini berita yang sangat bagus. Kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini untuk memerdekakan Indonesia. Rakyat harus segera diberitahu bahwa kita akan merdeka. Jangan sampai kita dianggap merdeka Jepang oleh sekutu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pagesangan Timur, nomor 17 Jakarta pukul 8 malam. Apa kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Benarkah itu, Bu? Benar. Dari berita yang mendengar, sekutu telah melakukan pengeboman Hiroshima dan juga Nagasaki. Jepang akhirnya melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus memproklamirkan kemerdekaan, Bu. Benar itu, Bu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kita harus membicarakan hal ini dengan golongan muda yang lainnya. Benar. Ayo. Berarti negeri kita dalam keadaan vacuum of power. Benar itu, Bu. Oleh karena itu, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan hal tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan, Bu. Benar, kita harus cepat. Ayo bagi tugas. Khairul dan Dikana, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota muda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Ada apa, saudaraku? Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku, seret aku dan bawa aku ke pojok sana sekarang juga. Lalu penggalah leherku, tak perlu menunggu esok hari. Tapi ini waktu yang tepat, Bun. Jepang sudah kalah sekutu, tidak ada kuasa lagi. Tunggu apa lagi? Rakyat sudah menderita karena penjajahan. Tapi kita tidak boleh gegabah yang akan merugikan perjuangan kita sendiri. Lalu, apa kita harus menunggu janji Jepang? Kita bisa bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan negara kita sendiri. Benar, mengapa kita harus menunggu Jepang, Bung? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan negara kita sendiri. Baiklah, mari kita berjuang. Bagaimana ini? Golongan muda terus saja mendesak kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita juga tidak boleh gegabah, Bung. Kita juga memerlukan banyak waktu untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Kita harus fokus menghadapi sekutu, dan masalah ini kita akan bicarakan di sidang PPKI yang akan mendatang. Lalu, bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula kan mereka masih muda. Pikiran mereka pun terlalu pendek. Yang penting sekarang kita harus melihat ke depannya dan merencanakannya secara matang. Baiklah, berarti kita semua sepakat semua ini. Sepakat? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa kalian ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksud? Kami berencana membawa kalian untuk disingkirkan agar terhindar dari bentrokan rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut denganmu. Sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya nanti akan mengajaknya. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suparjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepada aku akan menjamin kemerdekaan untuk esok harinya.
Akankah Anda bersumpah untuk itu? Tentu nak, kau bisa percaya kepada aku. Baik, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, bisakah kau mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Baiklah, mari saya antarkan. Jadi, mengapa kalian semua membawa aku ke sini? Maaf Bung, tetapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah kita sudah pernah sepakat untuk membahas hal ini di sidang PPKI? Tetapi mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Tidak bisa kita merdeka tanpa campur tangan Jepang. Ini sangat beresiko. Kita tetap memerlukan campur tangan Jepang untuk memerdekakan negeri ini. Kita harus usaha dan kita harus merdeka dengan cara kita sendiri tanpa ada campur tangan Jepang sedikit pun. Benar itu, Bung. Bagaimana jika janji Jepang itu hanya bohong dan tidak akan pernah terjadi? Tenanglah saudara-saudaraku. Mari kita pertimbangkan ini dengan kepala dingin dan tanpa ada sedikit pun ketegangan. Saya mengerti kalian masih sangat mempertimbangkan secara matang baik buruknya jika kita memproklamirkan secara juga. Tetapi benar kata mereka, Bung, kesempatan tidak akan datang kedua kali. Saya percaya kita bisa memerdekakan Indonesia sekarang juga. Baiklah, saya setuju. Kita dapat memerdekakan negeri ini tanpa campur tangan Jepang. Syukurlah semua baik saja. Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, gimana jika besok pemuda di Jakarta sudah siap? Ya, mungkin kita akan melaksanakannya esok paginya. Bagaimana jika kita membicarakan tentang naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahas ini, Bung. Tetapi ini sudah mulai malam. Bagaimana ini? Aku punya ide. Gimana jika kita meminjam rumah Laksana Maeda? Baiklah, ayo. Selamat malam, Perwira. Selamat malam. Ada apa? Mohon maaf kami mengganggu waktunya malam-malam. Kami membutuhkan tempat untuk membicarakan tentang naskah proklamasi kemerdekaan. Benarkah? Saya terbahagia akan hal itu. Maka, masuk. Duduk lebih dahulu. Mohon maaf, Perwira, kami mengganggu waktunya malam-malam. Di sini kami bingung memilih tempat untuk merancang naskah proklamasi. Kalian boleh memilih beberapa tempat yang ada di rumah saya. Saya cukup senang akan hal itu. Kalau begitu, saya permisi terlebih dahulu. Saya tidak berhenti. Terima kasih, Pak Wira. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 4 pagi, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Hanya siapa yang akan menandatangani? PPKI kan lembaga pendudukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Oh benar, nak. Lalu bagaimana ini, Bung? Apa dari kalian ada yang mempunyai pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Seharusnya kita harus berbeda dari yang lain. Lalu bagaimana bukan karena kemerdekaan ini atas berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka dari itu atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks ini cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30 pagi. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Mengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Saudaraku, tolong kau ketik teks proklamasi ini dan jagalah teks ini dengan baik-baik. Baik, Bu, akan saya kerjakan. Terima kasih.
Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saat-saat yang sangat menguras pikiran ini. Iya, alhamdulillah Pak. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi yang akan berlangsung? Tentu saja sudah Bu. Besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi dengan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Bukankah kita belum memiliki bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika kau yang menjahitnya, Bu? Tapi Ibu tidak memiliki kain Pak. Kain yang ada hanya warna merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah berusaha dan menyediakannya. Baik Pak, Ibu punya ide. Kita namakan Sang Saka Merah Putih. Bagaimana? Ide yang bagus, Bu. Sang saka merah putih yang berwarna merah dan putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak sekarang bersiap untuk menyusun proklamasi yang akan besok Bapak bacakan. Sesaat sebelum upacara dimulai, Trimurti, tolong jaga baik-baik bendera ini dan tolong kibarkanlah sebagai bukti awal kejayaan negeri ini. Baik Bu, saya akan menilai saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk mengibarkannya. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta mempersiapkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya, gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu seias kata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.